Melalui Personality Plus, kita bisa menyelidiki kekuatan dan kelemahan kita sendiri dan belajar bagaimana caranya menonjolkan segi positif kita dan menyingkirkan segi negatif kita, serta bisa memahami orang lain dan menyadari bahwa hanya karena orang lain berbeda tidak berarti bahwa mereka salah. Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. Oleh Florence Littauer. Bagian 1. Profil kepribadian. Metode pemeriksaan diri yang cepat. Bab pertama. Hanya ada satu Anda. Part yang kedua. Di mana kita mulai? Berapa banyak di antara Anda yang mempunyai Michelangelo kompleks? Berapa banyak di antara Anda yang melihat orang lain sebagai bahan mentah yang siap dipahat oleh tangan Anda yang ahli? Berapa banyak di antara Anda yang bisa memikirkan paling sedikit satu orang yang benar-benar bisa Anda bentuk, kalau saja dia mau mendengarkan kata-kata dan kebijaksanaan Anda? Seberapa bergairah dia untuk mendengar dari Anda? Kalau saja bisa membentuk kembali orang lain, suami saya Fred dan saya sendiri akan sempurna, sebab kami siap untuk saling memahat satu dan lainnya sejak awal. Saya tahu bahwa seandainya dia mau mengendurkan ketegangan dan bersenang-senang, kami akan punya kehidupan perkawinan yang baik. Tetapi dia menginginkan agar saya meluruskan hidup saya dan menjaga keteraturan. Dalam bulan madu kami, saya dan Fred bahkan berselisih paham tentang cara makan buah anggur. Saya selalu senang sekali memetik seluruh rangkaian buah anggur yang dingin dan hijau di sisi saya dan mencabutnya kalau ada satu yang menarik bagi saya. Sebelum saya kawin dengan Fred, saya tidak tahu bahwa ada peraturan anggur. Saya tidak tahu bahwa setiap kesenangan yang sederhana dalam kehidupan punya apa yang disebut cara yang benar. Fred mula-mula mengungkapkan peraturan anggur ketika saya duduk-duduk di teras di luar dan dengan sambil lalu memetiki buah anggur dari rangkaian besar. Saya baru menyadari bahwa Fred menganalisa cara saya makan buah anggur yang tidak sistematis setelah dia bertanya, "Kau suka buah anggur?" "Oh, aku suka sekali buah anggur." "Kalau begitu, kurasa kau ingin tahu bagaimana cara memakannya dengan benar." Mendengar perkataan itu, saya tersentak dari lamunan saya yang romantis dan mengajukan pertanyaan yang kemudian menjadi bagian dari kebiasaan yang rutin. Apa yang salah kulakukan? Ini bukan bahwa kau salah melakukannya. Kau hanya tidak melakukannya dengan benar. Saya tidak melihat banyak perbedaan, tetapi saya mengikuti kata-katanya. Apa yang tidak kulakukan dengan benar? Setiap orang tahu caranya makan buah anggur yang semestinya. Orang memetik rangkaian sedikit demi sedikit, seperti ini. Fred mengeluarkan pemotong kuku dan memotong rangkaian kecil buah anggur yang diletakkannya di hadapan saya. Sementara dia berdiri dengan bangga melihat ke bawah kepada saya bertanya, "Apakah ini membuat anggurnya terasa lebih lesat?" Itu bukan karena rasanya. Ini supaya rangkaian yang besar akan mempertahankan bentuknya lebih lama. Cara kau memakannya hanya meraih buah anggur di sana-sini, merusak rangkaian. Lihat apa yang kau lakukan pada buah itu. Lihat semua tangkai kecil yang tanpa buah itu mencuat di mana-mana. Itu merusak bentuk seluruh rangkaian. Saya memandang berkeliling teras yang terasing untuk melihat kalau ada sekelompok penilai anggur yang bersembunyi menunggu untuk memasukkan rangkaian buah anggur saya dalam kontes. Tapi saya tidak melihat siapapun, maka saya berkata, "Siapa peduli sih?" Saya belum lagi mengetahui bahwa siapa peduli sih bukanlah pernyataan yang pantas diajukan kepada Fred, sebab hal itu menyebabkan mukanya berubah menjadi merah dan dia menghela napas sambil berkata dengan sikap tidak berdaya, "Aku peduli dan itu seharusnya sudah cukup." Fred benar-benar mempedulikan setiap perincian dalam hidup dan kehadiran saya saja dalam keluarganya agaknya sudah merusak bentuk seluruh kelompok. Untuk membantu saya, Fred dengan rajin mulai berusaha meningkatkan diri saya. Bukannya menghargai kebijaksanaannya, saya berusaha menyabot strateginya dan dengan halus mengubahnya untuk menjadi lebih seperti saya. Selama bertahun-tahun, Fred memahat dan mengikis kegagalan saya,
dan saya secara teratur mengamplas garis-garisnya yang salah. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kami yang makin membaik. Baru setelah kami membaca buku Spirit Control Temperament karya Tim LaHaye, mata kami mulai terbuka terhadap apa yang kami lakukan. Kami masing-masing berusaha membuat kembali yang lain. Kami tidak menyadari bahwa seseorang bisa berbeda dan masih tidak salah. Saya mendapatkan bahwa saya seorang sanguinis yang populer, yang mencintai kesenangan dan kegembiraan. Fred adalah seorang melankolis yang sempurna, yang menginginkan kehidupan serius dan serba teratur. Sementara kami mulai membaca dan mempelajari watak-watak lebih lanjut, kami menemukan bahwa kami berdua juga kurang lebih orang koleris yang kuat, tipe yang selalu benar dan mengetahui segala-galanya. Tidak heran kalau kami tidak saling bersesuaian. Bukan hanya kami saling berlawanan dalam kepribadian dan kepentingan dalam hidup, tetapi masing-masing dari kami adalah satu-satunya yang benar. Dapatkah Anda membayangkan perkawinan seperti itu? Alangkah leganya kami setelah menemukan bahwa ada harapan bagi kami. Kami bisa saling memahami watak lainnya dan saling menerima kepribadian lainnya. Sementara hidup kami berubah, kami mulai mengajar, melakukan penelitian, dan menulis tentang watak. Personality Plus adalah puncak dari 25 tahun bicara dalam seminar, memberikan penyuluhan tentang kepribadian, dan melakukan pengamatan dari hari ke hari terhadap watak orang lain. Buku ini akan memberikan pelajaran psikologi cepat dalam istilah yang mudah dan menyenangkan, sehingga kita bisa menyelidiki kekuatan dan kelemahan kita sendiri dan belajar bagaimana caranya menonjolkan segi positif kita dan menyingkirkan segi negatif kita, serta bisa memahami orang lain dan menyadari bahwa hanya karena orang lain berbeda, tidak berarti bahwa mereka salah. Untuk menemukan bahan mentah kita dan memahami sifat dasar kita, kita akan menyelidiki pengelompokan kepribadian atau watak yang mula-mula ditetapkan oleh Hippocrates 2400 tahun yang lalu. Kita akan bersenang-senang dengan orang sanguinis yang populer yang mengeluarkan antusiasme. Kita akan serius dengan orang melankolis yang sempurna, yang berusaha mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Kita akan maju ke depan bersama orang koleris yang kuat, yang dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dan kita akan rileks dengan orang pragmatis yang damai, yang dengan bahagia menerima kehidupan. Tidak peduli siapa diri kita punya sesuatu untuk dipelajari dari setiap jenis ini. Demikian Personality Plus bab yang pertama. Kita akan mempelajari tentang profil kepribadian kita di bagian selanjutnya. Saya Roswita Anggraini, terima kasih.